Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Jadi bagaimana kita berolahraga aerobik? Tadi kita sudah sempat bahas, olahraganya harus agak capek. Harus aktivitasnya yang moderate. Gimana sih membuat aktivitas yang moderate? Jadi harus dihitung ternyata. Jadi harus dihitung detak jantung kita pada saat berolahraga. Nah, dipertahankanlah detak jantung yang itu selama waktu yang kita mau. Tadi kita sudah sepakat setengah jam. Di sini ada sebuah tabel moderate heart rate. Misalnya umur kita 30 tahun. Maka rumusnya 60-80% dari maksimal heart rate kita. Nah, heart rate maksimal itu apa? 220 dikurang usia kita. Jadi kalau kita umur 30 tahun, kita harus olahraga detak jantung kita 114 kali per menit, itu dipertahankan dalam setengah jam. Kalau 40 tahun, 108. Kalau 50 tahun, 102. Jadi kalau kita sudah umur 50 tahun, olahragalah sampai detak jantungnya 102 kali per menit. Mengapa? Karena kita mau agak capek. Kita mau yang namanya moderate physical activity. Bukan hanya yang ringan-ringan. Atau bahkan ya tidak sampai itu ke arah olahraga. Seperti contoh misalnya hanya olahraga yoga misalnya. Ataupun olahraga hanya stretching. Nah itu belum. Kita mau olahraga aerobik, yaitu kita harus bergerak. Dan itulah efeknya sangat baik untuk tubuh kita. Gimana cara cek denyut jantung? Dikatakan, rabalah nadi kita sendiri, genggam pergelangan tangan kita, lalu raba di bawah bagian pangkal daripada ibu jari kita, lalu digeser sedikit ke arah pertengahan, kita akan rasakan detak jantung. Bisa dihitung sampai 30 detik atau sampai 10 detik. Kalau hitungnya 10 detik, dikalikan dengan 6. Kalau 30, dikalikan dengan 2. Saya juga kebetulan sudah sering melihat bagaimana teman-teman kita orang tua posyandu lansia itu senam. Dan di senamnya ini bisa senam poco-poco, bisa senam kiri kanan dan segala macam lagunya. Nah, di awal senamnya itu sudah diingatkan, ayo hitung dulu detak jantungnya sampai target yang kita mau. Seperti tadi umur 50 tahun, 102 kali per menit. Kalau nggak bisa gimana? Silakan. Ada alat, bisa pakai jam, smartwatch itu menghitung detak jantung kita. Tapi memang penting kita untuk mengetahui sampai mana kita harus berolahraga. Atau ada yang namanya talk test, di mana kita membuat membagi bagaimana taraf kecapean kita dengan cara tes bertanya. Jadi kalau kita sudah berolahraga moderate, maka kita napasnya agak cepat, bisa untuk ngobrol, tapi tidak bisa bernyanyi. Nah, itulah kita sudah mulai agak sedikit capek. Kita sudah sampai kepada exercise yang intensitasnya moderate. Bisa dipakai untuk jalan cepat, ataupun berenang, ataupun bermain dalam hal sekitar kita. Jadi penting, ataupun kalau lagi jogging, kita tanya teman kita, bagaimana kabarmu? Kalau dia masih bisa jawab, berarti itu masih bagus. Coba kamu nyanyi dulu. Ternyata dia nggak bisa nyanyi. Contoh nyanyinya, misalnya nyanyi apa ya? Ya potong bebek angsa. Dia nggak bisa nyanyi. Wah, berarti sudah pas tuh. Kamu agak capek. Harus pertahankan ini selama setengah jam. Nah, ini juga saya sarankan bagaimana yang namanya brisk walking, yaitu jalan cepat. Jadi beda ya, jalan santai ke mall, ataupun ke taman, ataupun jalan pagi santai. Masih belum cukup. Harus ada yang namanya jalannya agak sedikit capek. Di sini dikatakan brisk walking, di mana kecepatannya adalah 1 km dalam 12 menit. Ataupun 5 km dalam waktu 1 jam. Jadi tetap bergerak ya, tangan dan kakinya, gerakannya agak sedikit heboh, agak sedikit capek, supaya kita mau aktivitas kita moderate. Atau memang kalau misalnya kita memiliki keterbatasan, ataupun ada sakit jantung, ataupun ada sakit asma, bisa kita kurangi. Misalnya 1 km dalam waktu 20 menit. Ataupun
500 meter dalam waktu 10 menit. Ya terserah target kita bagaimana. Yang penting kita tetap harus berolahraga. Berolahraga pagi, menurut Ellen White, dalam hidup yang menyehatkan, berjalan pagi, berjalan kaki di udara bebas menyegarkan. Menanam buah-buahan kecil dan sayuran perlu bagi sirkulasi darah dan juga dapat melawan flu, ya mungkin COVID-19, batuk, juga penyumbatan di otak dan paru-paru, dan radang hati dan juga ginjal. Jadi banyak sekali efek kalau kita mau bergerak dan maupun kita berolahraga. Tadi juga sudah kita bahas tentang bagaimana penguatan otot. Ada banyak sekali caranya, bisa pakai beban, dumbbell, ataupun pakai berat badan ataupun berat tubuh kita. Silakan lakukan misalnya push up, ataupun sit up, ataupun squat jump, ataupun naik ke atas bangku. Ada banyak sekali gerakan-gerakan yang santai, yang gratis, yang bisa dilakukan di rumah. Ataupun pakai barbel, silakan dilakukan gerakannya. Dan tadi, sebagaimana kita sudah sepakat, harus latihan penguatan otot 2 kali dalam seminggu. Jadi walaupun ada latihan aerobik, ataupun jalan cepat, ataupun lari, ataupun jalan pagi, harus ada juga yang namanya penguatan otot. Dikatakan juga dalam hidup yang menyehatkan juga, bukanlah aturan yang baik untuk berhenti menggunakan otot tertentu karena merasa sakit ketika dilatih. Rasa sakit seringkali disebabkan oleh usaha alam untuk memberikan kehidupan dan kekuatan pada bagian yang sebagian menjadi tak hidup karena tidak digiatkan. Jadi penting ya, kita untuk membuat rasa sakit dalam otot kita, walaupun ini bukan sakit yang kronis ya, bukan sakit yang parah, tapi pada saat kita angkat barbel itu harus kita merasakan sakit ataupun sampai nyeri, karena itulah yang namanya latihan. Akan semakin bagus otot kita akan semakin kuat. Ini khususnya kepada teman-teman yang sering nge-gym ya, teman-teman yang sering angkat-angkat barbel, ini merupakan sebuah mungkin slogan ataupun yang memang dipakai. Ayo nih, saya angkat barbelnya sampai sakit karena saya mau membuat otot saya makin kuat, semakin besar, dan semakin baik. Tapi pada saat kita berolahraga juga harus kita perhatikan bagaimana ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita bilang, wah, olahraga saya sudah terlalu capek, saya harus stop, saya harus batasin olahraga saya supaya tidak terjadi sakit yang berkelanjutan atau yang parah. Jadi kapankah kita harus stop saat kita olahraga? Pertama, denyut jantungnya sudah lewat, seperti tadi yang kita bilang. Jadi denyut jantungnya sudah terlalu tinggi, mungkin 150, 160 kali per menit, harus stop, harus istirahat. Rasa sesak dan nyeri dada, ini sangat penting sekali nih ya. Biasanya ini sudah ada keluhan jantung, harus segera istirahat. Kalau bisa cari oksigen, harus segera duduk. Jangan langsung, saya mau hajar terus, itu juga bahaya. Bagaimana tingkat kelelahan? Tadi ya, ada yang namanya talk test, ataupun ada yang namanya Borg scale, di mana kalau kita sudah merasa capek, kita sudah merasa lelah sekali, silakanlah kita istirahat. Saturasi oksigen, mungkin sekarang sudah banyak teman-teman yang punya alat ini di rumah, silakan dibawa pada saat olahraga, supaya melihat bagaimana saturasi oksigennya pada saat berolahraga. Nyeri otot, lelah, ini juga kalau memang sudah sakit, otot kita sudah mulai cedera, harus istirahat, karena dapat membuat otot kita bisa cedera lebih lanjut, sendinya juga akan rusak. Lalu, haus yang berlebihan, hati-hati dehidrasi. Ini banyak sekali terjadi, apalagi kita di Indonesia, termasuk panas, termasuk banyak penguapan dalam tubuh kita. Mual dan berkunang-kunang, inilah tanda-tanda pada saat kita mulai yang namanya kurang cairan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.